Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya berasal dari kelas TI 21 AI.2 dengan NIM 110193. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dataset, yaitu dataset yang saya ambil adalah analisa sentimen ya. Analisa sentimen ulasan penumpang dengan NLP. Ya, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat library-nya terlebih dahulu. Mengimport library-nya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah mengimport library-nya, kita langsung memasukkan import datanya. Nah, di sini ada df pdread csp. Nah, airline underscore data.csp ini adalah dataset yang saya ambil dari Kaggle. Teman-teman bisa menggunakan dataset dari manapun, tapi untuk dataset yang saya ambil ini, saya mengambil dari Kaggle. Jadi ini ada di FCF, lalu hasilnya 3418,5. Lalu sini ada, kita bisa mengclean data ya. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi missing value. Jadi hapus fitur unnamed 0 karena fitur tersebut kurang berguna. Itu dengan df draft unnamed. Tadi kan yang mau kita hapuskan 0 nih. Kita masukkan ke 0 ini, isi input terus. Hasilnya seperti ini. Lalu df country ini dia akan menghasilkan angka 0. Lalu df info ini akan menghasilkan data 0 review, 1 rates, 2 dates, dan 3 country. Ini pembagian angka ya. Nah, def info ini dia berguna untuk cek deskripsi data. Jadi data yang kita panggil itu, kita dicek dulu dan deskripsikan menggunakan def info ini. Pada semua fitur memiliki tipe data yang sama berbentuk objek, sehingga perlu dilakukan perubahan atas semua tipe datanya. Tipe data kategori untuk fitur reviews dan country. Tipe data float untuk fitur rates. Lalu ada tipe data date time untuk fitur date. Jadi kita mengubah kata-kata dari reviews dan country. Lalu ada tipe data float untuk fitur rates dan tipe data date time untuk fitur date. Namun sebelum perubahan tipe data, setelah dilakukan pengecekan pada fitur red, terdapat anomali data sehingga data tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kita harus membersihkan datanya terlebih dahulu menggunakan tadi df draft. Nah, ini name data. Lalu setelah itu kita menggunakan df rates polycons ini untuk melakukan penghitungan ya. Nah, di sini kita menggunakan sengaja menggunakan anomali ya, NT.5 T5 ini. Nah, anomali di sini adalah NT.5 dan non juga sebanyak 5. Jadi ini udah termasukkan hitungan anomali.
anomali ini karena data tersebut masih diidentifikasi ke REDS 5, maka data tersebut akan diubah ke REDS 5. Sedangkan untuk non juga diubah ke REDS netral, yaitu REDS 5, sehingga kedua data anomali tersebut akan diubah ke REDS 5. Nah, seperti ini, REDS 5 ya dia. Nah, jadi perubahannya akan jadi seperti ini nih. Perubahan angka. Nah, itu. Lalu ini ada perubahan tipe datanya juga. Itu jadi class, hasilnya class pandas frame date berubah dia kategori float 64 date time 64 nah kategori country jadi kategori. Lalu ini ada distribusi persebaran rate-nya. Nah, pada fitur review dilakukan pengecekan, yaitu centang, verified dan not verified. Nah, ini dan not verified, sehingga untuk mengetahui berapa banyak review yang verified dan tidaknya, dan juga agar dapat mengekspor lebih jauh analisa, maka perlu dibuatkan penambahan fitur yang saya beri nama terverifikasi. Nah, ini nih fitur terverifikasi. Jadi kita masukkan fitur terverifikasi terlebih dahulu. Nah, kita kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Itu yang salahnya 2435 dan hasilnya yang benar itu 1976. Lalu ada distribusi persebaran data ya. Ini menggunakan coding ini distribution terverifikasi. Dari hasil yang sudah kita masukkan datanya melalui Kaggle tadi, yang kita ambil dari Kaggle sebelumnya, yaitu angka sebelumnya terdapat 2435 false dan 976 true. Nah, jika dipresentasikan ini melalui diagram lingkaran, dia akan mendapatkan hasil untuk false itu 71,6% dan untuk true itu ada 28,6%. Nah, ini ada distribusi persebaran data menggunakan pip install PyCountry. Kita sebelum masuk ke distribusi persebaran data, kita harus melakukan penginstalan terhadap PyCountry-nya terlebih dahulu ya. Dan jika penginstalan PyCountry-nya udah berhasil dengan tandanya successfully installed PyCountry ini, kita menginstal, kita lanjut menginstal country converter. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, 1,7 MB. Nah, jika hasilnya sudah sukses untuk country converternya, kita masuk ke ini, data pada fitur country yang belum diubah menjadi country kode alpha 3. Nah, kita mengubah country yang belum diubah menjadi country kode alpha 3. Jadi kita memberikan nama kepada country yang belum diubah. Nah, seperti ini. Sebelum dilakukan pengecekan atas persebaran nilai country, maka perlu dilakukan konversi data nama negara menjadi kode negara agar dapat dilakukan pemetaan. Nah, ini jadi kode negara. Kita akan membagikan kode negaranya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita masukkan dulu alpha 3 nama negara, mencoba kembali ke import names country dari ISO 3 accept return none. Nah, lalu untuk membuat indeks baru di mana fitur country kita bisa melihat banyaknya penumpang dari setiap negara, jadi kita menggunakan def country review. Jadi di country-nya value count, reset index, country, banyak penumpangnya. Nah, hasil yang didapat adalah banyak penumpang ada 2167. Di antaranya ada 361 dari Amerika Serikat, 144 dari Australia, 107 dari Kanada, 58 dari Jerman. Dan sisanya 111 masuk format Israel, Indonesia, Jordan, Vietnam.
dan lain-lainnya. Nah, lalu untuk menghitung total review per negara, kita menggunakan country agregat banyak penumpang, lalu min. Tadi saya def country review column, country banyak penumpang ya. Lalu setelah itu kita buat peta correlate dengan plotty express. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini dia. Banyak penumpangnya. Dari visualisasi distribusi persebaran banyaknya penumpang yang menggunakan penerbangan, dihasilkan banyaknya penumpang akan digambarkan dari warna biru tua sampai berwarna kuning. Nah, jadi biru tua itu dia bisa terlihat dari tabel di samping, itu ada di bawah 500 ya kalau biru tua. Sedangkan jika di atasnya biru tua seperti ungu, oranye atau kuning, dia semakin banyaknya penumpang gitu, yang menuju negara tersebut, seperti itu. Lalu ada DF sort, kita ke sortir lagi DF country review-nya, banyak penumpang ASEAN-nya salah. Lalu kita nah banyak penumpang. Nah, kita membuat tabel banyaknya penumpang, yaitu kan total penumpang ada di sini 2167, di antaranya ada 361 dari Amerika Serikat, lalu ada 104 dari Australia, 107 dari Kanada, 58 dari Jerman. Lalu kita masuk ke NLP-nya. Nah, sebelum masuk ke NLP kita NLTK ya, kita perlu mengimport terlebih dahulu NLTK-nya terlebih dahulu. Import NLTK, RS, string dan specie. Supaya kita bisa membangun model dari NLP terlebih dahulu. Lalu baru kita bisa processing text. Nah, limitis merupakan merubah kata-kata bahasa Inggris menjadi kata dasarnya. Contohnya reading jadi read. Okay. Pada bahasa Indonesia, proses limitis yang sering digunakan adalah sastrawi ya. Jadi ya kalau pakai bahasa Indonesia tuh menggunakan kata sastrawi aja gitu. Nah, lalu kita coba ke melakukan konversi ke string. Nah, jadi penjelasan pre-processing text ini, text dan red sub, untuk menghapus karakter non-numerikal seperti tanda baca, titik koma, tanda seru, tanda tanya, operator matematika, kurang, tambah, sama dengan, kali, bagi, tanda spasial, add, pagar, dolar, dan karakter kosong. Teks lower digunakan untuk mengubah seluruh karakter dalam teks menjadi lowercase. Chart for chart in text if chart not in string function adalah sebuah list comprehension yang memeriksa setiap karakter dalam teks dan memasukkannya ke dalam list no jika karakter tersebut bukan tanda baca. Jadi jika karakter tersebut bukan tanda baca, kita masukkannya ke list no punch. Nah, kita di sini sebentar. Nah, kita di sini membuat fitur baru terlebih dahulu, yang dimana hasil dari fitur review memiliki trip verify ya, checklist akan dihapus dan dimasukkan ke fitur clean. Ya. Nah, ini kita akan masukkan di sini ada not verify nih, ada satu nih yang termasuk masuk ke fitur clean ya. Lalu kita membuat fungsi polarity text blob nih. Text blob adalah kemampuan untuk menghitung sentimen, polarity dan subjektivitas dari teks. Polarity ada tolak ukur dari sentimen analisis di mana suatu teks ya dapat dianggap positif, negatif atau netral di situ. Membuat fungsi dari sentimen seperti ini. DF sentimen, DF score, apply analysis, DF head. Lalu hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini di antara kelima data ini ada satu yang tidak terverifikasi. Ini dari USA. Tapi jika dilihat dari ini, dia ada negatif juga nih. Dia terverifikasi tapi negatif sentimennya.
Lalu sentimennya di sini positif ada 2563 dan negatif ada 848. Dan nama dan di type-nya ada integer 24. Lalu di sini ada sentimen analysis result. Nah, ini adalah untuk menghitung jumlah sentimen positif dan negatifnya di sini. Jadi diketahui sentimen positif itu terdapat 75,1%. Lalu sentimen negatifnya terdapat 24,90%. 9%. Dari hasil sentimen yang didapatkan dapat kamu ekspor kembali untuk analisa. Nah, jadi hasilnya terverifikasi adalah yang false-nya ada 400 lebih, yang angka 1, lalu yang true-nya ada 200 sekian. Tergantung sesuai rate-nya dia. Lalu membuat data frame untuk rates yang terverifikasi kita. Nah, jadi di sini ada DF rate-nya. Yang 0,1 terverifikasi ada 285 dan tidak terverifikasi ada 460 dan seterusnya. Membuat pivot table di sini. Nah, di sini agar lebih jelas kita jadi menggunakan pivot table ya. Hasilnya terverifikasi 285, tidak terverifikasi 10, totalnya ada 746. Lalu sini ada sentimen dari penumpang yang terverifikasi ya. Sentimen di sini ada tanggapan negatif dan tanggapan positif. Nah, tanggapan negatifnya lebih dikit di sini. Yang falsenya dia lebih banyak, lalu yang benarnya dia sedikit. Lalu sini membuat data frame untuk sentimen terverifikasi, kita buat datanya. Lalu setelah itu kita dapat simpulkan bahwa yang negatif ada 293 orang yang terverifikasi dan tidak ada 555 orang yang tidak terverifikasi. Lalu yang positif ada 683 orang yang terverifikasi. Lalu sisanya ada 1880 yang tidak terverifikasi. Lalu di sini ada tokenisasi ya sebenarnya. Nah, dikarenakan banyaknya kata sehingga memenuhi kolom notebook, sehingga saya yang ditokenisasi nih kata-katanya ini. Di sini banyak sebelah samping, jadi kita buatnya ke samping. Lalu token reviewnya di sini ada 291.246 di sini. Lalu ada kita menggunakan Snowball Stream, di mana streaming ini menggunakan kata yang sudah tertokenisasi sebelumnya. Nah, kata yang sudah dikoneksi sebelumnya. Snowball Stream English. Untuk menampilkan semua kata yang di streaming, forward in word tokenis right. Nah, kita akan menghasilkan kata yang sudah ditokenisasi, excellent, service, ground, board, first, class, product, mic, light. Ya, kurang lebih semuanya sama, ada beberapa kata yang beda. Seperti experience, dan lain-lainnya. Ini hasil dari tokenisasinya. Steaming. Lalu ada menghitung jumlah kata yang sudah di steaming, yaitu menggunakan steaming review, snowball, stem, token for token in token review, unique word. Nah, di sini ada 900 ya, kata yang sudah di steaming. Lalu kita lihat dari frekuensi dari kemunculan katanya. Nah, ini kata yang paling banyak diucapkan 7.800 seat, 409 nambah, 4.000 service, 23. 20 kata dengan frekuensi terbanyak, yaitu dengan kata lain 20 kata dengan penyebutan paling banyak ya di dataset yang kita sedang analisis. Visualisasi frekuensi kemunculan datanya. Nah, ini kemunculan datanya, kata-katanya dirangkum di kami. Lalu visualisasi frekuensi kemunculan katanya, dia bisa diubah jadi lebih banyak juga di sini kata-katanya yang mayoritas. Lalu membuat frekuensi kemunculan kata dari sentimen positif. Nah, ini kata-kata yang positifnya.
di sini juga ada 10 kata pada ulasan positif. Yang pertama ada yang tertinggi ada flight yang 5433, lalu kedua ada seat dengan 3472 dan lain-lainnya. Membuat frekuensi kemunculan data dari fitur sentimen yang negatif. Nah, di sini kita juga bisa bikin sentimen yang negatifnya. Time bed, London Hotel Go Service itu menurut dia negatif begini. Nah, di sini kita bisa juga menampilkan 10 ulasan pada kata negatif nih. Flight juga masuk loh, termasuk pada ulasan negatif dia. Itu sekitar paling tinggi 1654 yang ada seat, bak, dan service dan lainnya. Nah, lalu di sini ada part of speech. Banyak penjelasan yang harus kita pelajari dari sini. Contohnya kayak FW, foreign word, en, preposition, dan subordinating conjunction, dan lain-lainnya. Jadi kita harus dari kata-kata tadi kita harus bit of speech, part of speech-nya ya. Nah, lalu untuk menemukan semua part speech dari kata yang sudah tertokenisasi, default special load, core, review, dan lain-lain. Menambahkan 5 kata dari part of speech agar tidak memenuhi notebook pada Kaggle adalah seperti ini. Jadi kata-kata yang sudah dimasukkan ke part of speech itu banyak. Dan ini kata-katanya yang supaya kita tidak memenuhi notebook pada Kaggle. Ini menggunakan kata-kata dalam setiap dokumen. Codingnya ini df review. Tekan apply, lambda, x, join. Nah, lalu ada representasi teks dengan metode tf-idf. Kita menggunakan cf converters. Untuk menemukan semua kata-kata yang dibobotkan tf-idf for i. Jadi ada codingnya seperti ini. Lalu bisa juga menampilkan hanya 50 kata-kata yang berhasil dibobotkan tf-id. Nah, mengambil 5 kata dengan bobot terbesar di setiap baris atau dokumen di fitur clean yang sudah ada. Sudah ditokenisasi ya. Seperti ini. Dan kita juga bisa membagi data menjadi 0% testing dan 20% training. Nah, jadi nanti mungkin hasil akhirnya hasil dari training ini bakal lebih besar daripada hasil dari testingnya. Seperti itu. Dan juga bisa classification reportnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, lalu Grid Strange ada model terbaik ya di sini. Nah, ini hasilnya. Model terbaik lagi, training negatif. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya antara hasil training dan hasil testing. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hasil training itu akan lebih besar sekitar 20% dibanding hasil testing. Hasil terbukti di sini 0,64 di training, di testing hanya dapat 0,59. Lalu di recall ada 0,71 yang negatifnya, terus di recall yang bawah negatifnya di testingnya. Hasil dari training dan testing tuh cukup berbeda ya. Di sini kita lihat supportnya 688 yang negatifnya untuk training, tapi jika testing dia hanya 160, hasilnya beda, sangat beda, terlampau jauh sebenarnya.
Seperti itu. Jadi kesimpulannya, beberapa kesimpulan dapat saya berikan dalam analisa ini. Dari hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan sentimen penumpang terhadap maskapai British Airways menunjukkan banyaknya penumpang memberikan feedback positif daripada negatif, yaitu sekitar 75,6% feedback positif dan 24,4% feedback negatif. Namun hasil analisa lainnya terlihat bahwa kata-kata yang sering muncul dalam feedback positif adalah bagus, mudah, nyaman, dan memuaskan. Sementara itu, kata-kata yang sering muncul dalam feedback negatif adalah mahal, rusak, tidak nyaman, dan tidak memuaskan. Sehingga ini bisa menjadi perhatian kembali bagi tim bisnis untuk membaiki aspek-aspek dan feedback yang diberikan oleh penumpangnya. Berikut adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah.